Istriku berselingkuh? Selingkuh? Pelan-pelan. Jangan ketahuan. Kalian sedang apa? Itu boneka. Nama saya Chen Mo. Dulu presiden perusahaan desain. Setahun yang lalu, saya mengalami kecelakaan mobil yang parah. Saya menyerahkan perusahaan kepada istri untuk diurus. Saya sendiri tinggal di rumah, menjadi suami rumah tangga. Tapi saya tidak menyangka, semua ini. Hati-hati, jangan sampai rusak. Istri, kamu beli apa ini? Besar sekali. Aku menyiapkan desain musim gugur. Beli boneka model untuk cari inspirasi. Makasih, istri. Siap-siap, sebentar lagi makan. Tidak kusangka, boneka ini bukan hanya jadi teman di siang hari, tapi juga di malam hari. Istri. Pasti begadang lagi mengerjakan naskah. Jam berapa ini? Damsam? Menyebalkan. Dia bicara sama siapa? Gimana? Tarianku bagus, kan? Kamu lagi apa? Kok kamu masuk tanpa ketuk pintu? Sayang? Tengah malam begini kamu lagi ngapain? Menggambar desain, cari inspirasi. Cari inspirasi harus pakai stocking hitam, memeluk boneka, bergoyang-goyang. Kami yang desainer, memang harus dekat dengan model, supaya hasil karya bagus. Kalau kamu nggak ngerti, jangan ngomong sembarangan. Tapi, Mas, aku benar-benar untuk cari inspirasi. Jangan berpikir macam-macam. sayang, kamu cantik sekali malam ini. Kita sudah lama tidak melakukan itu. Mas, hari ini sudah terlalu malam, sebaiknya kamu istirahat lebih awal. Tapi kita, Dokter sudah bilang, kan, kamu perlu istirahat yang cukup. Nanti kita masih ada kesempatan. baiklah aku ke kamar dulu untuk istirahat. Kamu jangan begadang terlalu malam. Kamu yang baik. Tidak pernah mengecewakan aku. Lalu istriku pada boneka itu semakin terobsesi. Aku pikir aku yang terlalu banyak berpikir. Tapi dia makin keterlaluan. Aneh. Kemeja biru milikku hilang kemana? Sayang. Menyebalkan. Kenapa kamu pakai baju suamiku? Kalau mau cari sensasi, ya lakukan sampai tuntas. Kamu jahat banget. Lin Wei, kamu baru saja sedang bicara dengan siapa? Tadi tidak ada yang bicara. Di kamar ini hanya aku seorang. Apa tadi aku salah dengar? Kenapa dia memakai bajuku? Aku tidak bisa menemukan yang cocok kombinasi baju. Kebetulan kemejamu bagus, jadi aku ambil pakai. Kamu malah meriasnya. Orang normal mana yang melakukan hal seperti ini pada manekin? Chen Mo. Aku adalah perancang busana. Memahami anatomi tubuh adalah pekerjaanku. Ada yang mau kau katakan? Sayang, bukan maksudku begitu. Aku hanya merasa, itu hanya manekin. Masa segitunya? Acara peluncuran segera tiba. Apa aku tidak bisa memanfaatkan waktu? Dulu, jika bukan karena kamu kecelakaan, aku tidak akan sekeras ini. Ini semua demi kamu. Sayang, maaf. Aku terlalu banyak pikiran. Semua salahku. Jangan menangis. Aku kira aku sudah mengerti.
Tapi kemudian aku sadar sayang bahkan bisa melakukan hal itu pada manekin. Pak, ada yang ingin aku sampaikan, tapi tidak tahu apakah pantas. Ada apa? Katakan saja langsung. Sejak Nyonya membawa model itu pulang, aku merasa dia berubah total saat aku membersihkan rumah. Sering mendengarnya berbicara sendiri di ruang kerja. Mungkin tekanan kerja terlalu besar. Nanti akan membaik. Pak, menurut Anda, apakah di dalam model Nyonya itu mungkin ada orang bersembunyi? Apa? Orang bersembunyi? Kamu bilang di dalam model itu milik Nyonya. Mungkin menyembunyikan seseorang. Apa? Menyembunyikan orang? Iya, boneka itu sebesar itu. Menyembunyikan seseorang di dalamnya bukan tidak mungkin. Menyebalkan. Dia bicara sama siapa? Gimana? Aku dansanya bagus nggak? Apa Lin Wei benar-benar selingkuh ya? Tapi model tubuh biasa itu bisa dibongkar pasang, pasti nggak bisa sembunyikan orang. Itu aneh. Tadi Nyonya bawa boneka itu ke kamar mandi, aku dengar dari dalam. Dengar apa? Ya, suara laki-laki dan perempuan suara, kayak mereka berdua. Aduh, kenapa buru-buru sih? Lahan aja. Sepertinya Ibu Zhang benar. Pasti ada sesuatu yang tidak pantas di sini. Jangan gitu. Chen Mo, kamu kok datang? Kalian lagi ngapain? Aku lagi mandiin model. Mandi? Kamu mandiin manekin? Modelnya kena tinta hari ini. Aku membersihkannya. Soalnya besok mau dipakai berkarya. Beneran cuma gitu? Mas, aku tahu kamu khawatir sama aku. Setelah selesai urusan ini, kita istirahat yang baik, ya? Berhenti. Kenapa, Mas? Tadi itu halusinasi? Tidak mungkin. Sayang, kamu akhir-akhir ini terlalu capek. Boneka ini biar aku yang cuci untukmu. Jangan. Shenmo, menurutku kamu benar-benar gila. Itu cuma boneka. Sampai segitunya kamu kasar. Aku tadi cuma agak keras, bukan sengaja. Ternyata beneran kosong di dalam. Sepertinya aku terlalu banyak pikiran. Kamu pergi dari sini. Aku gak mau lihat kamu akhir-akhir ini. Kamu ajak aku keluar pagi-pagi cuma buat ngomongin istrimu? Beli boneka. Meskipun di dalamnya kosong, tapi aku merasa ada yang aneh. Dia pakaikan baju dan dandani boneka. Itu kan kayak anak kecil main boneka Barbie. Apa anehnya? Apa kamu mau mandiin boneka Barbie? Apa? Mandiin boneka? Tadi malam dia di kamar mandi mandiin boneka itu, dan pintu dikunci. Bang Chen. Kamu bilang, Mbak, jangan-jangan. Jangan-jangan apa? Jangan-jangan diam-diam pelihara laki-laki. Apa katamu? Lihat ini. Ini yang aku lihat di forum. Katanya sekarang banyak orang pakai boneka sebagai kedok, membawa orang hidup ke rumah dengan terang-terangan. Di luar bilangnya boneka, siapa tahu di dalamnya ada sesuatu yang mencurigakan. Sayang, Jahat banget sih. Kenapa kamu pakai baju suamiku? Karena mau cari sensasi. Dia harus dijalani sampai akhir. Kamu jahat banget. apa yang ku dengar sebelumnya bukan halusinasi. Benar ada suara laki-laki. Kak Mo, mau tahu apakah kakak ipar benar-benar selingkuh? Buktikan saja.
Gimana cara buktikannya? Kali ini, aku harus tahu kebenarannya. Sayang, sudah larut malam, kamu mau kemana dengan pakaian seperti itu? Aku pergi ke ruang kerja untuk mengejar deadline. Kamu istirahat lebih awal, jangan tunggu aku. Aku benar-benar hanya mengejar deadline. Ada apa? Kenapa tidak terlihat? Pelan kan? Kalian berdua, penjahat, aku tidak akan memaafkan kalian. Aku tidak bisa lagi. Penjahat, aku akan membunuh kalian. Shenmo, kamu bawa pisau dapur mau apa? Di mana laki-laki lain itu bersembunyi? Laki-laki lain apa? Aku tadi jelas dengar, ada suara laki-laki di kamar ini. Di mana dia? Di rumah ini cuma ada aku dan kamu. Mana ada laki-laki lain? Apa kamu berhalusinasi lagi? Tidak mungkin. Pasti ada laki-laki lain bersembunyi di rumah ini. Di sana, pasti di sana. Keluar. Keluar. Aku tahu kamu bersembunyi di bawah. Cepat keluar. Pasti boneka ini yang bermasalah. Pasti ada orang bersembunyi di dalamnya. Shenmo, aku rasa kamu sudah gila. Bawa pisau mau menakut-nakuti siapa? Ya, aku memang gila. Istriku sendiri, setiap hari bergairah pada boneka. Mana aku tidak gila? Tidak sayang, dengarkan aku. Karena tidak menemukan laki-laki lain itu, aku bacok ini aja. Kamu gila. Shenmo, berhenti. Coba sembunyi. Hari ini juga akan kubacok kamu sampai hancur. Lihat bagaimana kamu bersembunyi. Shenmo, jangan. Ini Darah. Ada darah. berdarah. Benar-benar berdarah. Bukankah kamu bilang tidak ada orang di dalamnya? Lalu dari mana darah ini? Katakan padaku, dari mana ini? Aku juga tidak tahu. Dia hanya boneka biasa. Mana mungkin bisa berdarah? Lin Wei, sampai sekarang kamu masih mengelak? Tidak. Mas, dengarkan aku. Karena kamu tidak mau mengaku, aku akan merobek boneka ini. Lihat di dalamnya, apa yang disembunyikan yang tidak pantas dilihat. Mas, tenanglah. Enyahlah. Jangan. Tuan, Nyonya, aku mendengar suara di atas. Ini ada apa ini? Kenapa banyak darah? Ibu Zhang, kamu benar. Ternyata di dalam boneka ini ada orang. Sekarang akan kukeluarkan pria liar itu. Pria liar apa? Tuan, itu tanganmu sendiri yang berdarah. Tanganku? Sakit sekali. Coba lihat. Kenapa ceroboh sekali? Darah di boneka itu, pasti juga kamu. Barusan jatuh tidak sengaja, kita jangan curiga-curiga lagi. Aku curiga. Kalau bukan karena kamu belakangan ini. Sekarang bukan waktunya bicara ini, kamu berdarah sebanyak ini, aku bawa kamu balut luka dulu. Tidak. Aku harus tahu kebenarannya. Mas, tenanglah. Iya, Pak, kesehatan itu penting. Banyak darah, kalau tidak dihentikan, tidak bisa. Kalau tidak memecahkan benda ini menjadi kepingan, aku tidak bisa tidur nyenyak. Shenmo, aku mohon padamu. Kita balut dulu, ya, ada apa-apa bicarakan nanti. Pak, boneka ini sudah hancur begini.
memang tidak bisa sembunyikan orang. Apa benar aku terlalu banyak berpikir? Semua salahku. Kalau bukan karena aku bicara terlalu banyak sebelumnya, kamu tidak akan terluka. Ayo aku bawa kamu obati luka dulu. Bergerak, boneka itu bergerak. Bergerak, boneka itu bergerak. Apa yang bergerak? Sayang, apa yang kamu katakan? Chenmo, Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tadi aku jelas melihatnya. Chenmo, seluruh rumah sudah kamu geledah. Apa lagi yang kamu mau? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Tuan, di dalam rumah memang tidak ada orang lain. Apakah Anda terlalu lelah? Aku yakin boneka itu baru saja bergerak. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa? Lin Wei, apa ini? Sayang, ini aku belikan untukmu. 2 hari lalu waktu Kemal melihat ada diskon, aku langsung belikan untukmu. Dibelikan untukku? Ya, awalnya aku mau mencucinya dulu baru memberikannya. Tapi lupa, mungkin tidak sengaja jatuh di sini. Ini bukan ukuranku sama sekali, berarti waktu itu aku tidak lihat dengan jelas. Salah beli. Sampai sekarang kamu masih berbohong. Katakan, di mana sebenarnya pria selingkuhan itu? Pria selingkuhan apa? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Tidak mau bilang. Kalau begitu aku cari sendiri, jangan. Ku bilang tidak ada pria lain, kan? Chenmo, apa kau sudah cukup? Tidak mungkin. Aku jelas melihat. Bonekanya sudah hancur. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Apa lagi yang kau mau? Kau ingin aku mati baru puas? Aku yang memaksa? Kalau bukan karena boneka ini, masakan jadi begini? Baik, besok kusuruh orang pindahkan. Kau mau buang, buang saja. Mau hancurkan, hancurkan saja. Kau dengar kataku, kan? Lin Wei pasti berselingkuh. Aku harus tangkap selingkuhannya. Tiga hari ini aku setiap hari mengikuti Lin Wei. Tapi dia selalu kerja seperti biasa. Mungkin aku yang terlalu curiga. Hei, kau dengar? Di kantor bos Lin ada suara pria? Katanya beberapa hari lalu dia panggil tukang. Jangan-jangan bos Lin menyembunyikan pria. Lin Wei, kau benar selingkuh di belakangku. Hei, tuan, cari siapa? Daftar dulu. Kalian sedang apa? Chenmo, kok kamu datang? Orangnya mana? Mana laki-laki nakal itu? Chenmo, kamu ngapain sih? Di kantor ini cuma aku sendiri. Tidak mungkin. Tadi aku lihat kalian, berpelukan dan berciuman. Chenmo, di rumah kamu. Belum cukup bikin rusuh, bikin malu sampai ke kantor. Ada apa? Suami Bulin kok datang ke kantor? Katanya, mau menggrebek. Ya ampun, seru banget. Coba lihat. Apa yang kamu bilang benar? Kamu bener nggak sembunyiin laki di belakangku? Kantor cuma sekecil ini. Mau sembunyiin siapa? Mas, kamu kenapa sih? Lukisan ini dipasang kapan? Kenapa aku belum pernah lihat sebelumnya? Perusahaan renovasi bulan lalu.
Aku rasa tembok ini terlalu kosong. Makanya aku pasang lukisan. Oh ya? Apa benar aku yang terlalu banyak pikiran? Sayang, sekarang sudah jam pulang kerja. Mending kita pulang dulu yuk. Oke, aku tunggu di luar ya. Hampir ketahuan. Di kantor Pak Lin ada suara laki-laki. Katanya beberapa hari lalu dia panggil tukang. Apa mungkin Pak Lin sembunyiin cewek? Tidak, tembok itu bermasalah. Sayang, kok kamu udah balik? Chen, mau kamu ngapain? Ah, kamu jangan dipotong. Itu tembok penahan beban. Gimana kalau seluruh gedung roboh? Pergi. Apa ini? Ini. Di balik tembok ada ruangan. Aku bilang, kenapa Pak Lin sering lembur sampai tengah malam? Ternyata di kantor Pak Lin ada ruang rahasia. Ini berita besar. Diam semuanya. Itu kamar istirahatku biasa. Siapa yang ngomong sembarangan lagi? Besok jangan datang. Mas, ini benar-benar ruang istirahat. Kamu juga tahu, aku sering begadang karena kerja desain. Makanya aku bikin tempat istirahat. Istirahat, aku lihat kamu takut ketahuan sembunyiin pria. Baiklah Lin Wei, kamu bilang tidak sembunyi orang, lalu bagaimana dengan kemeja ini? Aku. Disembunyikan dengan baik. Aku mau lihat. Siapa sebenarnya pria ini? Jangan. Ada apa ini? Boneka. Yang di tempat tidur itu boneka. Kukira benar-benar ada pria. Tapi, Pak Lin, kenapa boneka ditaruh di tempat tidur? Mungkin, Ya, sebagai desainer, memiliki sedikit kebiasaan aneh itu wajar. Diam semuanya. Dengar apa yang orang lain katakan? Kamu memaksa membuatku terpojok sampai mati baru puas. Sebenarnya ada apa ini? Aku sudah memotongnya berkeping-keping. Dan bukankah kamu bilang sudah membuangnya? Aku sudah membuangnya. Sekarang kamu puas? Kenapa heboh begitu? Aku suruh orang memperbaikinya. Diperbaiki? Kamu mengambilnya dari tong sampah, mengambilnya dan memperbaikinya. Iya, untung waktu itu aku mengambilnya. Kalau tidak, aku tidak akan sukses seperti sekarang. Maksudmu apa? Lihat, desainku menang penghargaan. Perusahaan akan segera go public. Semua ini berkat boneka ini. Boneka ini yang memberiku inspirasi. Tidak, aku tidak percaya. Pasti ada sesuatu di dalam boneka ini. Chen, mau sampai kapan kamu mau berulah? Aku tidak gila. Hari ini aku pasti menangkap selingkuhanmu itu. Bulin, ada apa? Butuh bantuan? Tidak apa-apa. Kalian lanjutkan kerja. Jangan pergi. Kalian datang tepat waktu. Sekalian lihat Bulin kalian setiap hari di kantor ngomong sama boneka. Jangan macam-macam. Ada apapun, bicarakan di rumah. Masalah hari ini belum jelas, tidak ada yang boleh pergi. Tuan Chen, apa yang kamu lakukan? Bulin bekerja keras setiap hari untuk siapa? Kalau Anda bisa menghidupi keluarga ini, apa Bulin harus bekerja keras setiap hari? Betul, laki-laki jadi benalu sudah malah datang ke kantor bikin onar. Lembur.
Bulin kalian istriku setiap hari lembur di kantor karena dia berselingkuh. Apa? Chen Mo, apa yang kamu omongkan? Aku omong kosong. Apa? Kamu berani melakukannya tapi tidak berani mengaku? Tuan Chen Anda bilang, Bulin berselingkuh, tunjukkan buktinya. Tidak ada bukti, jangan menuduh sembarangan. Benar. Tunjukkan bukti. Kalau tidak, mulut manis bukankah itu fitnah? Baik. Mau bukti? Ya? Lihat baik-baik. Selingkuhnya adalah boneka ini. Haha Pak Chen, apa Anda tidak apa-apa? Itu boneka, terbuat dari plastik. Ya, Direktur Lin, meskipun hobinya agak aneh, tapi demi seni, itu wajar. Kudengar suami Direktur Lin baru-baru ini mengalami kecelakaan mobil. Mungkin kepalanya terbentur, cemburu pada boneka plastik. Pasti ada masalah dengan otaknya. Sayang, jangan membuat keributan. Banyak orang melihat. Ada apa-apa, kita bicarakan di rumah. Pulang? Kalau pulang, kamu akan mengurung diri dan seharian bersama boneka ini. Jadi, apa yang sebenarnya kamu mau? Hari ini, pilih boneka itu atau aku, pilih aku atau boneka itu. Heh, Pak Chen, kenapa Anda bersaing dengan boneka? Apa itu menarik? Benar. Laki-laki itu harusnya lebih lapang dada. Chen Mo, jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Ikut aku pulang. Jangan sentuh aku. Lin Wei, bukankah kamu bilang ini semua salah paham? Bukankah kamu bilang itu hanya boneka? Baiklah, asalkan kamu potong kepala boneka itu, masalah ini selesai, aku tidak akan pernah mengintipnya lagi. Apa katamu? Chen Mo, jangan memaksaku. Sekarang kesempatan ada di depan mata. Hancurkan itu. Buktikan padaku. Buktikan pada semua orang itu hanya boneka biasa. Kamu gila. Kamu benar-benar gila. Bapak Chen, sudahlah, kalau tidak, pergilah ke rumah sakit, jangan buat masalah di sini. Diam. Lin Wei. Kenapa kamu tidak berani? Apa kamu merasa bersalah? Aku merasa bersalah? Chen Mo, lihatlah dirimu sekarang. Setelah kecelakaan, kamu tidak bisa bekerja. Aku yang menanggung keluarga ini. Sekarang kamu malah curiga aku dengan boneka. Kalau begitu, hancurkan, aku akan percaya padamu. Aku. Hancurkan kenapa? Tidak berani. Atau apa benar di dalamnya, ada sesuatu barang yang tidak pantas dilihat? Aku tidak punya. Kalau begitu, aku bantu kamu. Aku sendiri yang melakukannya. Chen Mo, bersumpahlah, jika aku hancurkan boneka ini, kamu tidak akan membuat masalah lagi. Berani bersumpah? Aku Chen Mo bersumpah demi langit. Setelah boneka itu hancur, jika aku masih curiga padamu, aku akan dihukum oleh petir. Baiklah, kalau begitu akan ku buat kamu melihat dengan jelas. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Lalu katakan padaku apa yang ada di dalam sini. Menyembunyikan pria, menyembunyikan selingkuhan. Atau yang kau sebut barang yang tidak pantas dilihat. Chen Mo, kau lihat dengan jelas. Kosong. Tidak ada apa-apa. Aku benar-benar melihat. Chen Mo, apa yang sebenarnya kau inginkan dariku? Apakah kau ingin aku mengeluarkan hatiku untukmu lihat? Aku. Pak Lin, jangan begitu Pak. Terlalu berlebihan. Sampai membuat Pak Lin seperti ini? Sungguh gila. Harus diobati. Bagaimana bisa begini? Apa benar aku sudah gila? Apa benar aku sudah gila? Pikiranku bermasalah. Hah? Maaf sudah membuat kalian tertawa. Kembali bekerja saja.
Pak Lin, apa Anda benar-benar tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Biarkan aku sendiri dulu. Baiklah. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa memisahkan kita lagi. Tidak mungkin. Aku tidak mungkin salah lihat. Mengasudangnya, boneka itu jelas bergerak. Ini tangan boneka. Bagaimana bisa begini? Lin Wei bilang, dia sudah memperbaiki bonekanya. Kenapa heboh begitu? Aku suruh orang memperbaikinya. Sudah diperbaiki. Kamu mengambilnya dari tong sampah, mengeluarkannya dan memperbaikinya? Iya, untung waktu itu. Aku mengambilnya. Kalau tidak, aku tidak akan seperti sekarang. Kenapa Lin Wei berbohong? Mungkinkah? Saya tahu. Kotak. Kali ini bagaimana mungkin tidak ada? Tuan, Anda mencari apa? Tengah malam begini. Kotak. Kotak yang berisi boneka itu. Maksud Anda, yang besar dan hitam. Kau tahu di mana? Nyonya beberapa hari lalu menyuruhku memindahkannya ke kamar tidurnya. Untuk apa Anda mencari kotak itu? Nyonya bilang, itu adalah data desain pentingnya. Tidak boleh disentuh siapapun. Lin Wei. Akhirnya aku akan tahu rahasiamu. Kenapa tidak ada apa-apa? Selamat datang. Tuan ini, apakah Anda ingin memesan boneka khusus? Saya ingin cek apakah boneka ini dibeli dari sini? Oh, yang ini ya. Saya ingat ini model pesanan dari sini, Jang Alamunika. Lalu, Anda ingat siapa yang memesannya? Tentu ingat. Seorang wanita yang sangat berkelas. Katanya dia perancang busana untuk mencari inspirasi. Ya, itu istriku. Saya mau tanya, apakah boneka ini memiliki sesuatu yang istimewa? Bagian yang istimewa? Maksud Anda, Pak? Misalnya, apakah bisa menyembunyikan orang di dalamnya? Atau apakah ada mekanisme? Pak, Anda benar-benar suka bercanda? Ini boneka berlubang biasa, mana bisa menyembunyikan orang? Kalau soal mekanisme, tidak ada sama sekali. Apa aku berlebihan? Benarkah tidak ada rahasia di dalam boneka ini? Baiklah, awalnya aku pikir boneka ini kualitasnya bagus, aku ingin memesan satu lagi sebagai kado hari jadi. Boleh juga, toko kami ada promo beli 3 boneka, Nona Lin sudah pesan 2, kalau Bapak beli satu lagi, pas dapat diskon 20%. Kamu bilang apa? 2 boneka. Pantesan padahal udah merusak satu boneka. Kantor Lin Wei malah ada yang masih utuh. Rupanya pesan 2. Pak. Oh, aku ngerti. Kalau boneka ketiga itu mau model seperti apa? Tidak usah dulu. Tunggu. Buatkan satu lagi, sama seperti yang dipesan istriku dulu, boneka yang persis sama. Tidak masalah, Pak. Ambil saja nanti sore.
Ada apa? Sayang, siapa namamu? Ini apa? Ini boneka, kan? Iya kan? Aku tahu. Maksudku, kenapa kamu beli boneka? Sayang, aku sudah mengerti. Sejak kecelakaanku, kamu sudah banyak berkorban untuk keluarga kita. Sebelumnya aku kurang pikir. Aku putuskan, tetap harus menghormati hobimu. Mas, kamu baik banget sama aku. Kamu istirahat dulu, aku masak dulu. Kalau sudah, turun makan ya. Baik, Mas. Aku sayang banget sama kamu. Kali ini, aku mau lihat kamu. Sebenarnya ngapain dengan boneka itu? Aku mau lihat baik-baik. Aku menyembunyikan kamera lubang jarum di mata boneka itu. Dia pasti tidak akan menyadarinya. Lin Wei, apa sebenarnya rahasiamu? Dia sebelumnya ingin membeli piyama ini. Tapi aku pikir terlalu terbuka. Dia ternyata diam-diam memakainya. Dia semakin curiga. Seandainya dia adalah kamu. Aku benar-benar tidak bisa melupakanmu. Tidak bisa melupakanmu, Lin Wei. Ternyata kau diam-diam punya urusan. Jika kau tahu, padahal dia tidak percaya padaku. Malah membeli boneka untuk menyenangkanku. Apakah itu tidak lucu? Tapi pada akhirnya kau bukan dia. Apa yang dia lakukan? Palu. Dia mau ngapain bawa palu? Susan. Lin Wei. Sayang. Ada apa ini? Mas aku. Apa yang terjadi? Kenapa bonekanya kamu rusak begini? Aku. Mungkin akhir-akhir ini aku kecapean. Padahal kamu begitu sayang padaku. Tapi aku malah bertengkar denganmu demi boneka. Aku salah. Sudah tidak apa-apa, aku tidak ambil pusing. Lin Wei, kalau tidak lihat rekaman CCTV, aku benar-benar percaya padamu. Mas, kamu tidak marah padaku, senang rasanya. Aku nggak bakal main boneka lagi. Kalau kamu capek, setelah selesai urusan ini, kita pergi ke luar negeri jalan-jalan. Aktingmu bagus juga ya. Tapi sekarang aku kira-kira tahu boneka itu mewakili siapa. Lin Wei, jika aku tidak salah tebak, yang ada di hatimu adalah dia, ya? Jangan pergi. Kamu adalah pria pertamaku. Kamu tidak bisa meninggalkanku. Lao Liu, tolong cari seseorang untukku. Siapa? Cinta pertama Lin Wei. Aku ingin tahu orang itu siapa namanya di mana sekarang Chen Ge. Kenapa kamu mencari ini? Jangan banyak bertanya. Kalau sudah ketemu, kirim ke ponselku. Jangan biarkan Lin Wei tahu. Chen Ge, sudah ketemu cinta pertama Lin Wei bernama Li Hao, teman SMA. Mereka pacaran 3 tahun,
Setelah itu entah kenapa putus dan... Dan apa? Chen Ge, sudah kubilang, kamu jangan marah ya. Katakan padaku dan apa? Li Hao ini sekarang bekerja di perusahaanmu. Dia adalah manajer proyek di departemen desain. Waktu masuk kerjanya, tepat setelah kamu kecelakaan bulan ketiga. Mau aku lanjutkan? Lanjutkan cari tahu di mana dia tinggal. Aku akan menemuinya sekarang. Chen Ge di sini 302. Ketuk. Chen Ge, sepertinya tidak ada orang. Chen Gelihau ini, apa-apaan? Padahal tahu Mbak sudah menikah berani juga kerja di kantormu, ini cari masalah, ya? Betul, hari ini harus kita beri pelajaran, biar dia mengundurkan diri sendiri. Chen Ge, kenapa masih tidak buka pintu? Jangan-jangan dia tidak di rumah? Tendang. Tapi Chen Ge ini termasuk memasuki rumah orang tanpa izin. Tendang pintu. Kalau terjadi apa-apa, aku yang tanggung jawab. Ayo masuk. Ayo. Kok bau apek banget sih? Ruangan ini lembab banget. Sudah berapa lama nggak dibuka jendelanya? Kak Chen. Tempat ini beneran bisa ditinggali? Kelihatannya udah lama terbengkalai. Kak Chen. Tempat ini, sepertinya bukan tempat tinggal. Coba lihat ke dalam. Kak Chen. Ada apa? Kak Chen. Coba lihat. Itu ada orang, kan? Itu. Kak Chen. Kenapa orang ini diam aja? Ayo masuk lihat. Hei. Li Hao. Chen? Ini bukan orang. Kaget banget aku. Ternyata itu boneka. Siapa yang taruh boneka di rumah? Gila aja. Chen, boneka ini mirip dengan yang dibeli istri kakak. Kayaknya hampir sama ya. Di rumah Li Hao juga ada boneka. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Kalian siapa? Masuk rumah orang tengah malam? Percaya nggak? Aku lapor polisi? Bu, jangan takut. Kami rekan kerja Li Hao. Kami datang untuk membantunya membereskan barang. Kunci pintu ini rusak. Kunci kami tidak bisa membukanya. Makanya kami tendang. Rekan kerja, Li Hao. Iya. Anak ini sudah lama hilang. Hilang? Iya, sudah setengah tahun lebih ya. Berapa tepatnya, saya juga lupa. Pokoknya, tiba-tiba suatu hari dia menghilang. Tanpa pamit, kayaknya sewa kamar masih kurang. Bu, Anda salah mengerti. Li Hao sekarang masih bekerja di perusahaan kami, setiap hari absen. Masa bisa hilang? Saya bilang sama kalian. Kalian, hati-hati sama Li Hao. Anak ini sebelumnya tidak beres. Setiap hari dia mengurung diri di kamar, dan tidak keluar. Dari dalam kamar, sering terdengar suara aneh. Suara aneh? Iya, saya dengar dari Bibi Wang di bawah. Dia sebelumnya melihat di depan pintu rumah Li Hao ada boneka, berjalan mondar-mandir. Iya, boneka seperti itu.
Hah tante? Malam-malam jangan cerita hantu dong. Aku tidak ngawur. Ada beberapa orang yang melihat langsung begitu jam 12 malam. Akan keluar dari kamar Li Hao. Sebuah boneka memakai baju Li Hao dan akan mencari orang untuk diajak bicara. Bicara bisa jalan juga. Kalian kan teman kerja Li Hao? Tanyakan saja padanya dengan jelas. Mungkin dia sengaja menakut-nakuti. Mas Chen, lalu bagaimana? Boneka ini bagaimana? Bawa boneka ini besok, aku akan ke kantor dan menyelidikinya. Mas Chen, sungguh harus dibawa? Aku merasa boneka ini aneh. Bawa saja. Lihat, kan? Laki-laki pengemis datang lagi. Pasti dia datang cari masalah lagi hari ini. Harus cepat beritahu Direktur Lin. Mas, kok kamu datang? Aku sudah mengurus boneka itu. Sayang, aku ingin tanya seseorang padamu. Siapa? Li Hao. Li Hao. Kenapa kamu mencari karyawanku? Kau kenal dia? Tidak. Tapi aku tertarik padanya. Dia cuma karyawan biasa. Sudah, pulang saja sana. Jangan buat masalah di kantor. Oh, ya? Tapi tadi aku sudah memeriksanya. Memeriksa apa? Li Hao ini sama sekali tidak ada. Apa maksudmu? Lin Wei, katakan sejujurnya padaku. Kenapa kamu membuat karyawan hantu seperti ini? Seluruh perusahaan, puluhan orang, tidak ada yang pernah melihat Li Hao, tapi HR punya namanya. Chen Mo, perusahaan sekarang sedang berkembang pesat. Lagi pula, bonekanya sudah kubuang. Apa lagi yang kau mau? Hari ini aku datang bukan untuk bertanya soal boneka, aku tanya kamu, Li Hao sebenarnya siapa? Aku datang hari ini bukan untuk menanyakan tentang boneka, aku menanyakan kepadamu siapakah Li Hao sebenarnya. Chen Mo, aku tahu kamu marah sekarang tapi ada beberapa hal yang hanya bisa kukatakan nanti di rumah. Apa yang sulit dikatakan? Li Hao ini bukankah dia cinta pertamamu? Kamu menjadikan boneka itu sebagai dirinya dan menyuruh HR membuat slip gajinya, jelas kamu tidak bisa melupakannya. Chen Mo, Jadi selama ini kamu berkhayal dia ada di sisimu. kamu benar-benar menjijikkan. Astaga, ternyata Direktur Lin mainnya liar ya. Suaminya terlihat marah. Iya juga, ini termasuk perselingkuhan emosional. Pria normal manapun pasti tidak akan setuju. Istrinya sendiri berkhayal tentang cinta pertamanya masih ada di sampingnya. HMPH. Lin Wei, apa lagi yang ingin kamu katakan? Jika kamu tidak takut malam ini aku akan memberitahukanmu semua kebenaranku, harap saja kamu tidak menyesal. Kalau begitu aku di rumah, menunggu kebenaranmu. Lin Wei seharusnya sudah kembali. Kenapa tidak menyalakan lampu? Lupa. Mas, kamu benar-benar ingin tahu kebenarannya? Kita suami istri. Aku harap kamu jangan bohongi aku. Baiklah. Asal kamu tidak menyesal saja. Katakanlah tentang boneka itu dan Li Hao. Sebenarnya apa yang terjadi? Tebakanmu benar. Li Hao memang cinta pertamaku. Wei Wei, aku suka kamu. Ayo kita bersama. Namun, aku dan Li Hao tidak lama bersama. Lalu aku sadar dia punya banyak utang. Demi membayar utang, dia bahkan menyuruhku membuat video seperti itu. Aku menolak, lalu dia memukulku. Mau rekam atau tidak? Aku tanya kamu. Mau rekam atau tidak? Aku tanya, kamu rekam atau tidak?
Jangan pukul, aku mohon. Jangan pukul lagi. Aku berusaha putus dengannya. Tapi tak kusangka. Beberapa waktu lalu dia malah datang lagi padaku. Lihat saja. Kalau tidak bayar jangan salahkan aku. Video-video ini akan kusebarkan. Aku kasih. Jangan sebarkan. Aku memberinya uang. Tapi dia tidak puas. Berkali-kali memeras aku. Jadi hari itu, aku mengajaknya bertemu. Apa yang kau lakukan padanya? Aku membunuhnya. Apa? Aku tidak ingin dia mengganggu hidup kita lagi. Jadi aku membunuhnya. Mayatnya kukubur di dalam tembok semen perusahaan. Pantasan kau renovasi. Ruang rahasia itu hanya untuk tempat istirahat. Sayang, aku takut kau takut. Jadi selama ini aku tidak berani memberitahumu. Tapi bonekanya? Apa yang terjadi dengan boneka-boneka itu? Setelah Li Hao meninggal, aku sering mimpi buruk. Jadi sesuai ukuran tubuhnya, kubuat beberapa boneka. Tujuannya adalah agar arwahnya yang kesal merasa masih hidup. Tapi aku takut. Aku takut dia akan balas dendam. Jadi aku hanya bisa berusaha menenangkan boneka-boneka itu. Sayang, jangan takut, ada aku. Kenapa kau tidak bilang padaku? Aku seorang pembunuh. Aku tidak pantas untukmu. Sudah kubilang, kau akan menyesal mendengar kebenaran. Aku tidak menyesal sepanjang hidupku. Hal yang paling tidak aku sesali adalah menikahimu. Mas, laporkan saja ke polisi, suruh keamanan menangkapku. Tidak, kau tenang bekerja saja. Bakar semua boneka itu, dia sudah mati, tidak akan datang lagi kepada kita. Benar? Benarkah? Meski langit runtuh, aku yang tanggung. Sayang, jangan takut, dia pantas mati, aku mendukungmu. Dengan perkataanmu itu aku jadi tenang. Wei, kau tenang saja. Aku pasti akan menjagamu. Masalah ini, kita anggap tidak pernah terjadi. Mas, kamu di rumah aja ya, aku pergi kerja. Pergilah, istriku nanti malam aku buatkan makanan enak untukmu. Ada apa? Bukankah Li Hao sudah mati? Kenapa masih kirim pesan padaku? Halo. Lin Wei. Kamu mau apa? Uang tebusan berapa? Aku tidak mau apa-apa, asal kamu datang ke sini, datang sendiri. Kalau aku lihat kamu bawa orang, Lin Wei pasti mati. Li Hao, Jangan gegabah. aku sudah datang. Cepat sekali datangnya. Kemari. Zhou Chen, kok kamu? Tak terduga, kan? Zhou Chen adalah nama palsuku. Nama asliku adalah Li Hao. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah Li Hao sudah tiada? Kenapa kau juga dipanggil Li Hao? Ingin tahu? Kamu kemari, mendekatlah. Aku akan memberitahumu. Ah, Sayang, ada apa denganmu? Chenmo. Sepertinya kamu benar-benar mencintaiku ya. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Perkenalkan, ini adalah Li Hao, yaitu cinta pertamaku. Maksudnya, perkenalan ulang. Zhou Chen adalah nama palsuku. Nama asliku adalah Li Hao. Meskipun aku sahabatmu, Tapi semua itu pura-puranya.
Sebenarnya aku seorang pesulap. Pesulap? Ya misalnya aku bisa membuatmu melihat. Boneka berjalan. Boneka menari. Hahaha. Jadi kamu mendekatiku mengganti nama menjadi Zhou Chen demi momen ini. Lalu boneka-boneka ini bagaimana? Seperti yang kamu lihat, aku bisa mengendalikan boneka. Sulap adalah ilusi bisa membuatmu melihat apa yang aku ingin kamu lihat. Sebenarnya kamu mau apa? Kamu mau matikan? Meributkan ini ada gunanya? Chenmo, maaf. Meskipun mati setidaknya biarkan aku tahu kebenaran. Sebenarnya, sejak aku kenal kamu, kamu sudah dalam perhitungan kami. Kecelakaan mobil beberapa tahun lalu adalah rencana kami. Maksudnya? Kami mengatur orang untuk menabraknya. Kenapa? Lin Wei, aku sudah baik padamu. Maaf, Chenmo. Setelah kamu terluka, perusahaan secara resmi di bawah kendaliku. Tapi uang tetap saja masuk ke kantongmu. Itu memang perusahaanku, jadi kita akan menjadikannya perusahaan kita. Jadi kalian sekarang mau membunuhku, keamanan tidak akan melepaskan kalian. Keamanan akan mencari pelaku. Tapi bagaimana jika pelakunya adalah orang yang hilang? Li Hao sudah tidak ada, dan di depan publik, aku hanyalah Zhou Chen. Bunuh aku rebut perusahaanku. Itulah tujuan kalian. Li Hao sudah lama hilang. Bahkan jika keamanan menyelidiki mereka tidak akan pernah berpikir bahwa Zhou Chen adalah Li Hao. Akhirnya polisi hanya akan menuduhku. Tapi aku hanya bisa bilang ke keamanan kamu hilang. Nanti keamanan bahkan tidak akan menemukan mayatmu. Tak ketemu. Lihat boneka-boneka ini. Aku akan menaruh mayatmu di dalam boneka itu. Membuatmu ikut aku berkeliling pertunjukan. Tak akan ada yang tahu. Di dalam boneka itu ada mayat. Dasar kalian berdua, anjing sekongkol. Kira bunuh orang terus bebas? Semua orang akan mengira kau baru saja gila. Itu gangguan jiwa. Otaknya bermasalah lari dan menghilang. Lagi pula kau curiga aku main serong dengan boneka, dan kau datang ke kantor bikin ribut. Menyuruh orang hilang untuk membunuhku. Menjadikan semuanya misteri. Dan kalian dengan mulus mengambil alih perusahaanku. Kalian berdua, dasar laki-laki dan perempuan bajingan, pintar sekali kalian bermain, kawan. Jangan sembarangan percaya sama perempuan di kehidupan selanjutnya. Berani bawa orang kemari, kasih aku 3. Berani menyentuh Mas Chen, cari 3. Kalian? Chenmo, ada apa ini? Kamu pikir, aku benar-benar akan untukmu datang sendirian ke sarang harimau ini? Lin Wei, kamu terlalu naif. Kamu apa maksudmu? Waktu aku memberikan boneka itu padamu, aku memasang kamera di dalamnya. Kamu sengaja di depanku berselingkuh dengan boneka itu. Pasti ada orang di belakang yang memberi ide. Aku sudah menebak semuanya. Pasti ada hubungannya dengan Li Hao. Bukankah kamu pergi ke toko boneka? Bagaimana bisa curiga padaku? Karena boneka yang kamu taruh di rumah dan boneka yang dijual di toko kualitas pembuatannya berbeda? Jadi aku bilang, semua hal itu padamu, kamu tidak percaya sama sekali. Aku sudah menyuruh orang menyelidikinya. Yang paling jago dari Li Hao adalah sulap boneka. Jadi aku curiga kalian berdua pasti punya maksud tersembunyi. Jadi aku nekat mengambil risiko untuk melihat apa yang sebenarnya kalian mau. Chenmo, pura-puramu bagus sekali, sampai berhasil menipuku. Jangan anggap orang bodoh Zhou Chen. Oh tidak, Li Hao. Selamat tinggal, antar kedua penjahat ini ke kantor polisi. Mas Chen, bukankah dulu kamu paling nurut sama istri? Kenapa setelah itu dia tidak percaya sepatah kata pun? Mencintai seseorang dengan tulus, bukan dengan berpura-pura. Ekspresi mata Lin Wei saat bermain boneka dan saat menatapku benar-benar berbeda. Mas Chen, kamu memang hebat. Cinta datang bersama angin. Angin berhenti, perasaan sulit reda. Semua sudah berlalu, mulai sekarang, aku akan fokus cari uang, tidak akan percaya lagi pada cinta.